Hai, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Satu lagi, kalian jangan sampai telat makan. Jaga kesehatan kalian karena sehat itu mahal harganya. Kali ini kita akan bahas tentang semua pedang yang pernah digunakan oleh Zoro. Siapa sih yang gak kenal Zoro, sang wakil kapten? Dia merupakan sang pendekar pedang Santoryu atau aliran tiga pedang. Meski menggunakan tiga pedang itu sangat membebani tubuh dan sangat menguras haki, namun teknik tiga pedang ini menjadi ciri khas Zoro. Dan dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya tanpa tiga pedang. Bahkan, dia terlihat sangat lemah jika menggunakan pedang yang tidak lengkap. Sebagai pendekar pedang tentunya dia pernah menggunakan beberapa pedang dong. Dan inilah semua pedang yang pernah Zoro gunakan sejak pertama kali hingga saat ini. Pertama ada pedang bambu. Sebelum menggunakan pedang sungguhan, Zoro menggunakan pedang bambu. Kalau sekarang Zoro disuruh menggunakan pedang bambu, rasanya ia masih bisa menggunakannya dengan cukup baik ya, mengingat pengalamannya di masa kecil. Dua ada Wado Ichimonji. Wado Ichimonji adalah pedang yang tergolong sebagai 21 Owazamono. Tadinya pedang ini digunakan oleh Kuinai. Zoro menggunakan pedang ini sejak awal seri One Piece, dan kemungkinan ini adalah pedang satu-satunya yang tidak akan pernah diganti oleh Zoro. Pedang ini bahkan sukses bertahan dari beradu melawan Zoro, salah satu dari 21 Seijyo Owazamono, pedang andalan Rakul Mihawk. Pedang Wado Ichimonji ternyata ditempa oleh seseorang yang bernama Shimosuke Kozaburo, sosok dari Wano yang 50 tahun lalu pergi dari negara itu. Tiga ada pedang tanpa nama. Untuk melengkapi gaya tiga pedangnya di awal One Piece, Zoro menggunakan dua pedang tanpa nama untuk mendukung Wado Ichimonji. Dua pedang ini hancur saat Zoro mengadu teknik Sensen Sekai dengan Mihawk. Di masa kecil, dalam duel akhir melawan Kuinai, Zoro juga sempat menggunakan dua pedang tanpa nama. Tidak diketahui apakah dua pedang ini adalah pedang yang dibawa Zoro hingga melawan Mihawk. 4. Pedang Johnny dan Yosaku. Saat di Arlong Park, pedang yang tersisa untuk Zoro hanya Wado Ichimonji. Ia pun pada akhirnya meminjam pedang Johnny dan Yosaku untuk melawan Hachi. Zoro sempat juga menggunakannya untuk melawan Arlong, tetapi berhubung bentuk pedang ini bukan andalannya, dan dia juga sudah terluka oleh Mihawk, dan Arlong sendiri juga sangat kuat. Akhirnya, mau tidak mau Zoro akhirnya tumbang. 6 ada pedang Yubashiri. Pedang Yubashiri ini adalah salah satu dari 50 Ryu Wazamono, diberikan oleh Ippomatsu. Zoro menggunakannya mulai dari Lockton sampai Enies Lobby. Di penghujung Enies Lobby, Yubashiri akhirnya hancur karena kemampuan Shu, seorang angkatan laut yang bisa membuat sesuatu berkarat. Saat digunakan Zoro, Zoro berkomentar kalau Yubashiri sangatlah ringan. 7. Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu adalah pedang yang terkenal karena kutukannya. Berasal dari seri Kitetsu, pedang ini memiliki reputasi yang begitu buruk hingga Ippomatsu awalnya tidak mau menjualnya. Zoro pada akhirnya memperoleh Sandai Kitetsu dengan menguji keberuntungannya dengan melempar Sandai Kitetsu dan mempertaruhkan apa pedang itu akan memotong lengannya. Meski tergolong Sandai Kitetsu lebih rendah dari Yubashiri, Sandai Kitetsu masih bisa bertahan lebih lama dari Yubashiri. Hingga di babak kedua Wano, Sandai Kitetsu masih setia menemani Zoro. Uniknya Zoro sudah berjumpa dengan kreator dari Sandai Kitetsu, Tenguyama Hitetsu, si ahli pedang dari Wano. Selanjutnya ada pedang Shisui. Pedang Shisui diserahkan oleh zombie Ryuma pada Zoro setelah duel mereka. Awalnya Shisui setia menemani Zoro tanpa masalah. Lalu Zoro sampai ke Wano dan reputasi Shisui di negeri asalnya begitu besar hingga pedang itu akhirnya dicuri oleh Gyukimaru. Untuk saat ini Zoro memutuskan untuk mengembalikan Shisui dengan ditukar dengan pedang Enma. Tapi kita tidak tahu apakah Zoro akan berpisah dengan Shisui untuk selamanya, atau Zoro memang ditakdirkan untuk pemegang pedang Shisui ini.
9 ada pedang sabit killer. Karena Shisui telah dicuri, jadi hanya tersisa 2 pedang ketika melawan killer. Dikarenakan kemampuan killer yang dahsyat, Zoro mengambil 1 pedang sabit milik killer agar bisa menggunakan teknik Santoryu. Meski akhirnya Zoro menang, namun akhirnya dia juga pingsan karena kehabisan haki dan darah. Terakhir ada Enma, diserahkan oleh Kozuki Hiyori sendiri kepada Zoro sebagai pengganti dari pedang Shisui. Enma adalah pedang yang unik. Pedang ini terlalu kuat dan bisa membuat penggunanya jadi kering. Hanya ahli pedang perkasa saja yang mampu menggunakan dan menaklukkan Enma. Mampukah Zoro menguasai Enma dan menjadikan Enma sebagai pedang hitam? Kita lihat saja nanti. Kalau melihat pertarungan Zoro melawan King, sepertinya Zoro sudah bisa menguasainya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah Zoro membangkitkan Enma sebagai pedang hitam? Mari kita lihat. Setelah pertarungannya melawan King, terlihat Zoro hampir mati. Dan di dalam alam bawah sadarnya, Zoro bertemu sesosok dewa kematian, yang kemungkinan itu adalah jiwa dari Enma. Jika itu benar dan Zoro mampu membuat kontrak dengan Enma, maka Zoro akan menjadi orang ketiga yang mampu membangkitkan pedang hitam. Seperti Wado Ichimonji, Enma juga dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Jadi, sekarang Zoro punya 2 pedang Kozaburo di koleksinya. Itulah daftar pedang Roronoa Zoro yang digunakan dari awal sampai akhir ini. Terima kasih telah menonton.